Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, serta para sohibul aneh? Tentu semua kita di dalam keadaan sehat. Nah, bagi para pemirsa, ya, sahabat-sahabatku yang dalam perjalanan, itu tetap waspada. Semoga sampai di tempat dengan selamat. Oke, saat ini kita sudah punya dua calon presiden, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ya, Anies dicalonkan oleh Nasdem, Surya Paloh, dan Ganjar dicalonkan oleh PDIP, Megawati Soekarno Putri. Cak Ompong ingin melihat bagaimana perbandingan antara pencapresan seorang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, kita melihat waktunya. Anies Baswedan dicapreskan pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Ya, memang cukup mengagetkan karena apa? Karena rencananya itu pada tanggal 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan, tetapi dimajukan dan mengagetkan semua orang. Sah bahwa Anies Baswedan adalah bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Ya, beliau lah pertama kali dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Nasdem. Nah, alasannya Bang Surya Paloh mengatakan bahwa Anies adalah salah satu putra bangsa yang terbaik saat ini. Bagaimana dengan Ganjar? Ganjar yang dinanti-nantikan oleh ratusan juta penduduk Indonesia untuk dicapreskan PDIP pada tanggal 21 April, Megawati itu mendeklarasikan bahwa Ganjar adalah bakal calon presiden dari PDIP. Tanggal 21 April, di mana tanggal tersebut adalah merupakan hari Kartini, ya. Jadi orang gampang mengingatnya. Tapi dibalik daripada itu, sebetulnya penekanannya adalah Ibu Mega, seorang perempuan penerus perjuangan Raden Ajeng Kartini, ingin menunjukkan bahwa beliau memiliki kemampuan melahirkan pemimpin bangsa Indonesia. Sudah terbukti. Pertama adalah Pak Jokowi dan selanjutnya adalah Ganjar. Bukan hanya mengenai pemimpin, tapi partai yang sudah 2 kali menang dalam pemilihan umum. Itu tanggal 21 April. Nah, yang kedua, malamnya itu merupakan malam takbiran, di mana itu adalah hari terakhir puasa. Kemenangan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, ini unik. Sontak setelah diumumkan itu WA group, baik itu di keluarga ataupun di teman, itu ramai memperbincangkan seorang Ganjar yang dicapreskan PDIP. Jadi kalau kita melihat, memang timingnya itu sangat tepat sekali. Dan memang kalau kita melihat itu disinilah kepiawaian Ibu Megawati dalam mengumumkan capresnya. Nah, terus yang berikutnya kita coba melihat bagaimana penugasan. Penugasan, itu Surya Paloh menugaskan Anies untuk mencari calon wakil presidennya. Lalu yang kedua, bagaimana calon wakil presiden itu bisa memberikan efek peningkatan elektoral keterpilihan Partai Nasdem. Nah, dibentuklah tim kecil Sampai saat ini cawapresnya juga belum terlihat.
Ya siapa? Nah, sebaliknya Megawati yaitu memberi tugas kepada putra dan putri beliau, ya, kepada Prananda Prabowo dan Mbak Puan untuk, ya, sebagai tim sukses, tim pemenangan, ya kan, dan mengamati situasi perpolitikan yang ada di Indonesia. Jadi jelas, clear, ya. Nah, bagaimana efek dari pencapresan terhadap internal partai? Nah, kalau kita lihat, sejak Anies Baswedan dicapreskan oleh Surya Paloh melalui Partai Nasdem, wah saat itu gonjang-ganjing di internal partai luar biasa. Banyak yang melakukan pengunduran diri. Kita bisa melihat bagaimana itu yang di Bali, Jai Lantik ya. Belum lagi tokoh-tokoh atau kader partai yang ada di Bali, Indonesia Timur, di Sulawesi Utara, Kalimantan, itu mengundurkan diri. Ya, akibat pencapresan seorang Anies. Artinya, banyak kader partai yang tidak setuju dengan pencapresan Surya Paloh terhadap Anies Baswedan. Nah, yang kedua, ya petinggi partainya, ya kita bisa melihat bagaimana Siswono Yudhoyono juga mengundurkan diri. Ya, belum lagi itu Ibu Koni, juga mengundurkan diri. Jadi akibat pencapresan seorang Anies, kader partai Nasdem itu banyak yang mengundurkan diri. Nah, bagaimana dengan PDIP? Begitu Ibu Megawati mencapreskan Ganjar Pranowo sebagai presiden, calon presiden, itu partai sangat solid. Ya, tidak ada yang mengatakan, oh saya mundur. Tentu dulu banyak yang tidak setuju Ganjar untuk menjadi calon presiden. Kita lihat Bambang Pacul, ya kubunya Mbak Puan. Tapi begitu keputusan diambil oleh Ibu Mega bahwa Ganjar adalah calon presiden dari PDIP, solid, tidak ada yang terdengar mengundurkan diri. Disinilah bedanya, ya, antara Surya Paloh dan Megawati ketika mencapreskan seseorang. Nah, dalam pencapresan ini kehadiran Jokowi, ya, pada saat Anies dicapreskan oleh Nasdem, Pak Jokowi tidak hadir. Tapi Ganjar dicapreskan PDIP, kehadiran Jokowi terlihat. Nah, apa efeknya? Oh, sangat luar biasa efeknya. Ya, kalau kita melihat bagaimana ya Jokowi saat ini tingkat kepuasan rakyat itu melebihi 70%, tentu ini berefek yang sangat luar biasa. Tidak hanya stop sampai di situ saja, bahwa bahkan kepulangan Pak Jokowi ke Solo itu bersama Ganjar. Nah, kita bisa melihat bagaimana keakraban ya presiden saat ini dengan calon presiden berikutnya, dan memang harusnya seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya bahasa, ya, rencana dan pembangunan yang sudah dilakukan itu tetap berkesinambungan. Beda dengan seorang Anies. Ya, saat beliau memimpin DKI, itu pembangunan tidak berkesinambungan. Nah, itu efek dari Pak Jokowi. Jadi memang efeknya luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan. Jadi pengaruh terhadap keterpilihan ya seseorang ketika dihadiri oleh Pak Jokowi itu luar biasa pengaruhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, tingkat kesulitan yang dihadapi PDIP dan Nasdem tentu sangat berbeda. Ya, jadi semua sekarang sudah berebut bagaimana ya orang ingin ya atau partai ingin menjadi cawapresnya Ganjar. Tujuannya bukan untuk
ya hanya sekedar cawapresnya, tapi tingkat keterpilihan partai elektoralnya itu meningkat. Ya, banyak yang memperkirakan bahwa PDIP akan ya hat-trick untuk yang ketiga kalinya sebagai pemenang Pilpres dan pemenangan suara. Nah, tapi bagaimana itu? Ya tentu kita lihat dan kita nantikan siapa cawapres para capres ini. Ya Anies Baswedan maupun Ganjar. Oke, sampai kita jumpa lagi.